Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bersama Baut channel 6212 ya. Oke, dalam kesempatan hari ini saya kedatangan motor Mio Soul ya yang masih menggunakan karburator di sini. Nah, oke, kita cerita dulu ya. Di sini kemarin ya, ini dikirimnya kemarin motor. Di sini di bengkel ya, saya ini dikirimnya dia dari bengkel juga, dari bengkel ya, kiriman dari bengkel. Nah, ini motor kemarinnya sebelum dikirim katanya mesinnya ceket ya, mesinnya ceket. Lalu dibongkar lah ya di bengkel kawan saya, bengkelnya di atas. Nah, setelah dibongkar, setelah mesin beres, lalu motor ini tidak hidup ya. Setelah pemasangan mesin, motor ini belum terdengar suara mesinnya katanya ya, karena motornya tidak hidup. Walaupun untuk mesinnya semua sudah baru katanya, dan memang untuk lem-lemannya di situ tuh packing boring juga dia sudah lem ya, padahal untuk packing boring ini seharusnya tidak boleh dilem ya. Untuk packing boring kenapa? Kalau memang packingnya sudah menggunakan packing yang baru ya, karena di situ ada jalur oli untuk menuju ke bagian head untuk melumasi rokan arm atau pelatu klep, noken as dan bearing-bearing dan klep itu tersebut ya. Nah, lalu motor ini katanya tidak hidup, bukan dari mesin katanya. Kalau mesin sudah dipasang katanya ya, kalau mesin sudah benar. Dan memang saya juga belum melihat untuk pengetopannya ya, karena di sini di atas itu tuh di bengkelnya itu dia baru belajar ya. Baru belajar, tapi menurut saya bagus lah ya, sudah mempunyai keberanian untuk membongkar mesin. Namun di sini masalah kedua, itu pengapiannya dia tidak keluar. Pengapiannya tidak keluar, dan untuk kabel-kabelnya juga ini sudah seperti ini ya, belum saya pegang ini motor. Kita analisa bareng-bareng ya, kita cek kenapa pengapiannya ini tidak keluar ya, padahal yang dibongkar itu mesin. Oh, kenapa pengapiannya tidak keluar? Nah, lalu si bengkel tersebut bilang ke si pemilik motor, dan ini bukan yang punya bengkel ini motornya ya, tapi ada lagi pemiliknya. Lalu si bengkel tersebut sudah mengecek semua pengapian mulai dari kabel dan suruh mengganti kiprok ya, ke si pemilik tersebut. Nah, lalu si pemilik membelilah kiprok ya. Si pemilik membeli kiprok yang baru ya, itu sudah terlihat itu namanya original dan baru ya, namanya 5TL ya. Tidak tahu itu original atau lokal, sepertinya itu lokal ya. Namun ada namanya di situ 5TL ya, khusus untuk motor-motor Mio ya. Dan tetap tidak hidup ya, sudah membeli kiprok tetap tidak hidup motornya. Nah, lalu si bengkel tersebut nyarani lagi sama si pemilik suruh memberi CDI. Nah, namun si pemilik tidak mau ya. Si pemilik tidak mau, kenapa? Karena motornya belum karena si pemilik takut ya. Takut karena memang CDI harganya lumayan, dan yang ditakutkan itu bukan CDI-nya yang mati. Jadi si pemilik membawalah motornya ke sini, suruh dicek sama saya. Karena permasalahannya takut bukan dari CDI. Jadi si pemilik membawa motornya ke saya, karena saya kemarin lagi sibuk, jadi saya simpan dulu 1 hari, dan sekarang akan kita cek bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng, dan terlihat di situ untuk CDI-nya sudah berwarna kuning ya. Nah, sudah KW parah ini. Namun karena motornya juga dulunya hidup menggunakan CDI itu, jadi saat pembongkaran mesin kenapa pengapiannya jadi hilang ya. Oke, langsung kita cek bareng-bareng biar tidak terlalu lama ya. Untuk kompresi di sini bagus ya untuk pemasangan, namun belum saya cek juga mesin ya, karena saya di sini suruh mengeluarkan pengapiannya saja ya. Suruh mengeluarkan pengapiannya saja. Kalau mesin saya tidak urusan katanya ya, tidak boleh urusan karena katanya sudah pas. Kalau mesin katanya sudah benar. Jadi ya udah ya, saya nurut saja. Kita lihat dulu ya, kita buka dulu untuk businya biar nyalanya gampang ya, biar saat engkolnya gampang. Dan di sini belum dikencengin ini ya, businya juga. Oke, kita lihat langsung dari sini ya. Ini tidak masalah, tidak nempel juga ya, karena di sini ada masa nih. Memang seharusnya dibaut dulu, ini karena tidak dibaut, ini mungkin karena belum benar ya motornya. Dan ini masanya sudah ditempel ke sini untuk masa yang ke terminal aki ya. Terminal yang ini nih. Nah, terminal aki untuk min dia sudah ditempel ke masanya sepul ya tuh. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu sebelum kita perbaiki, kita cek dulu apakah benar di sini hilang pengapiannya, dan ini sudah ya seperti ini. Dan untuk kontak di sini ya sudah disambungin, sudah dibulitin. Kita langsung coba engkol, kita lihat ya apakah pengapiannya benar hilang. Dan untuk CDI sudah terpasang, untuk ini kabel-kabel sudah terpasang, dan ini untuk starter ini mah ya. Ini mah tidak terlalu berhubungan ya, ini mah untuk starter. Jadi kita abaikan aja dulu. Kita cek langsung ya pengapiannya apakah ada di sini.
Oke, pengapiannya dia tidak tidak ada ya. Pengapiannya tidak ada. Kita cek untuk bagian kiproknya. Lalu kita cek untuk bagian 12 volt yang dari kiprok ke kunci kontak, yang dari kunci kontak ke bagian CDI kita cek ya menggunakan test pen buatan ya. Oke, kita harus gunakan ampometer dan juga test pen ya untuk mengecek ya. Untuk mengecek pengapian kita butuh ini ya, sangat butuh ya, biar tidak biar gampang ya pekerjaannya. Kita cek dulu dari sini CDI-nya nih. Oke, ini songket CDI ya, kita buka dulu, cabut dulu. Oke, dari sini coil ya, ini coil. Kita cek satu-satu ya, biar gampang nanti saat perbaikannya. Kita buka dulu untuk soketnya. Ini kita cokel dulu ya. Ini kita cokel dulu untuk penutup sekunnya ini. Ini harus connect ya, harus ada suara ini di sini. Oke, ini harus ada suara ya. Nah, kita cek dulu yang ke bagian ini ya, kita telusuri semuanya ya. Kita cek dulu untuk coil, sini harus ada. Nah, oke, untuk coil ada yang nyambung. Lalu kita cek untuk masanya. Oke, nyambung. Tapi kita cek ke bagian ini. Oke, dan ke sini tidak nyambung ya. Ke sini tidak nyambung. Tuh. Tidak ada ya tuh. Namun ke sini nyambung. Berarti kita namun sebelum ini kita cek dulu juga ya. Ini kabel pulser, kita wajib ya untuk mengecek semua. Kita cek untuk pulsernya di sini. Untuk kabel pulsernya di sini. Oke, nyambung. Yang ini kita cek yang satunya lagi untuk pulser. Oke, nyambung. Lalu kita cek 12 voltnya ya. Nah, ini 12 volt. Oke, sudah nyambung ya karena kunci kontaknya sudah on. Nah, namun ketika kunci kontak kita lepaskan untuk kabelnya, di sini kita lepaskan dulu ya. Oke, kunci kontaknya sudah saya lepaskan. Nah, kita cek di sini. Nah, oh ini belum lepas, ntar. Nah, ini sudah lepas, sudah saya lepaskan. Oh, dia tidak akan ada ya. Oh, tidak akan ada. Dia setelah saya lepaskan ya kunci kontaknya untuk sambungannya. Namun ketika kita pasang lagi kunci kontaknya, nah ada lagi, kita copot kunci kontaknya. Oke, sudah nyambung ya, kalau kita sambungkan nyambung. Jadi kita cek di sini ya. Oke, berarti ini semua kabel-kabel nyambung ya. Untuk kabel-kabel semua nyambung. Karena di sini mungkin kita cek untuk masa kiprok. Aduh. Untuk masa kiprok juga kita cek ya. Untuk masa kiprok di sini warna hitam ya. Untuk motor jenis Yamaha kita cek dari sini. Oke, untuk masa kiprok ada, nyambung ke sini, nyambung. Tapi kenapa ini kok pengapiannya hilang ya? Nah, kita coba pasang lagi untuk kiproknya. Seperti ini. Kita pasang ya untuk soket ininya. Oke, dan kita cek lagi ya. Ini masanya nyambung nggak? Oke, dan ini tidak nyambung guys. Nyambung. Kita langsung cek kembali ya.
tetap tidak ada ya. Nah, kita coba untuk spoolnya kita dari sini ya. Untuk masanya kita coba dari sini dulu ya. Karena ini seharusnya ke langsung masa rangka ya. Kalau ini harusnya ke langsung rangka atau masa rangka. Kita dari mana ya ini? Kita langsung apa? Dari sini ya. Ini melit kabelnya guys. Kita coba langsung dari sini, kita gosok dulu. Oke, kita langsung tempel dari sini saja ya. Oke, kita langsung cek ya. Tuh guys, perhatikan. Perhatikan ini. Sekarang bisa terlihat. Perhatikan ya. Oke. Oke, ada ya. Oke, sekarang ada ya. Memang seharusnya untuk masa dari bagian CDI ini masa CDI. Nah, ini seharusnya memang harus nempel ke sini ya. Nah, nempelnya harus ke sini. Oke, karena ini tidak ada. Oke, langsung kita rapikan saja ya. Kita pasang langsung. Karena di sini sudah ini ya, untuk pengapiannya sudah keluar. Jadi saya tidak urusan ke mesin ya. Nah, oke, seperti ini. Ini ditempel ke sini tadi ya. Nah, ini ditempel ke masanya itu ya, apa namanya? Masanya spool. Ini seharusnya jangan ya. Oke, kita solasi dulu ya. Kita langsung atur, kita perbaiki. Dan sepertinya untuk kabel juga sudah pernah dibelek. Ini bagus tuh. Ini apa? Untuk solasinya baru ini sepertinya sudah dibelek-belek, namun dia sudah pusing ya. Nah, si mekaniknya sudah pusing, kemungkinan sudah liar ya. Oke, ini langsung kita benarkan ya. Kita langsung benarkan untuk ini. Ini bukan bekas saya ini ya. Nah, ini sudah seperti ini, kita bungkus ya. Kita bungkus, kita rapikan, intinya kita rapikan ya. Walaupun bukan bekas saya ya, karena kita itu memperbaiki, jadi kita perbaiki ya. Yang tidak enak dilihat kita perbaiki ya.
Baterai. Guys, berarti untuk CDA ini bagus ya semua. Kiprok juga seperti saya, sepertinya menurut saya bagus ya. Karena memang diganti kiprok juga. Dia tidak keluar ya sebelumnya di bengkel atas, di bengkel orang lain ya. Kita coba hidupkan apakah hidup. Ya walaupun tidak hidup, saya ada kecurigaan di bagian mesin juga ya. Takutnya gitu karena dia baru belajar ya. Namun tidak akan saya urusin ya untuk mesin karena saya di sini fokusnya ke bagian mengeluarkan pengapian ya. Tapi kita wajib untuk menghidupkan dulu ya, kita cek. Oke. Kontak sudah on, kita coba ya. Ini kita coba hidupkan dulu. Apakah bensinnya di sini ada? Oke guys, kalau untuk mesin di sini langsung hidup ya tuh. Dan suaranya enak juga ya. Untuk suaranya halus juga. Untuk suaranya halus di sini lumayan lah kalau begini mah ya. Nah. Oke, berarti untuk pemasangan mesin di sini menurut saya bisa dibilang oke dulu lah ya. Nah, oke. Nah, wah namun di sini masih ngebul guys tuh. Oh, di sini masih ngebul walaupun sudah dibenerin mesinnya. Tidak tahu mungkin itu sisa knalpot atau apa, saya tidak tahu ya karena di sini turun mesinnya bukan di bengkel saya ya. Tapi di sini motornya sudah hidup tuh. Oke. Ini juga belum dipasang kayaknya ini karena mungkin mau diperbaiki dulu untuk pengapiannya namun dia tidak sanggup ya. Lalu dibawalah ke sini. Karena untuk pengapian itu beda ya sama mesin. Oke, dan di sini untuk engkolannya dia tidak benar ya tuh. Untuk engkolannya mohon maaf ya saya pakai kaki nih. Untuk apa? Untuk itunya tidak ada tuh ya. Untuk pernya. Oke, biarkan lah ya itu malah ya. Dan itu yang KLX sudah beres, KLX. Lalu di sini itu yang nge-gym ya, yang ceket kehabisan oli. Dan ini Mio yang mau dibikin spek 130 ya, 130. Dan itu Mio sudah beres dan kemarin yang putih sudah diambil juga ya yang ganti kromas. Dan ini Shogun 2 ya. Oke. Jadi seperti itu ya permasalahannya dari pengapian, alhamdulillah sudah beres ya. Dan motornya enak ya, langsam juga enak ini. Oke. Tapi ya semoga bermanfaat buat para pemula. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.